Telur dadar tebal ala resto, kirain ribet, ternyata bikinnya praktis. Wah, ini enak. Selalu ragu kalau mau bikin telur dadar tebal ala resto Padang, takut gagal karena bumbu kurang nendang dan telurnya kempes. Tapi cukup pakai cop-cop rasa rendang, bikin telur dadar tebal ala resto jadi sepede ini. Langsung deh jadi telur dadar tebal, gurih, wangi, nendang. Praktis banget kan? Tapi rasanya auto bikin nambah. Sekarang masak gak perlu ribet lagi. Pakai cop-cop rasa rendang, langsung naik level. Buruan klik keranjang ya. Rahasia lezatnya otak-otak panggang ini bukan cuma di ikannya loh, tapi di Korean barbecue yang nempel sempurna di setiap sisinya. Bulan puasa juga pastinya suka pengen ngemil dong, tapi yang enak, gurih, dan bikin kenyang. Dan kayaknya paling mantap kalau kita bikin otak-otak panggang dengan bumbu barbecue ala-ala Korea ini. Caranya simple banget, siapkan 10 buah otak-otak, lalu kasih 1,5 sendok makan atau 2 sendok makan bumbu Korean barbecue ini, tambahkan 2 sendok makan minyak dan sedikit air, lalu aduk sampai otak-otaknya terbalut rata. Setelah itu panggang sampai matang. Setelah matang lalu angkat dan sajikan. Otak-otak panggang Korean barbecue-nya siap dijadiin cemilan nih guys. Cobain deh cek di keranjang bawah video ini. Biasanya kalau pengen Yoshinoya harus beli di luar, sekarang bisa bikin sendiri di rumah lebih sehat. Kuncinya cuma ini, Lean Lab Dry Rub Teriyaki. Masaknya saset tanpa tambahan bumbu lagi, tapi rasanya udah seenak Yoshinoya. Udah enak, pakai ini lebih sehat lagi. Anak-anak suka, suami juga makannya tambah lahap. Sekarang masak ala resto Jepang jadi gampang banget kalau pakai Dry Rub Teriyaki dari Lean Lab. Masaknya nggak pakai lama, enaknya bikin ketagihan. Kalau mau samaan bisa langsung cek keranjang pojok kiri bawah video ini ya. Lebaran gak harus opor dan rendang terus kan? Cobain deh seblak versi bumbu sego. Rasanya nendang, gurih, pedasnya dapet, dan siap jadi bintang di hari raya. Wow. Tumiskan bawang merah putih dan kencur dan cabai rawit yang udah diulek atau dihaluskan dengan blender lebih baik ya. Lalu tambahin telur dan sayuran. Karena saya mau bikin seblak kuah bumbu sego. Selanjutnya ini dia bumbu sego andalannya. Bumbu sego yang saya pakai ini varian Jawa jadul ya, cocok buat bumbu seblak. Tambahinnya sesuaikan aja dengan banyaknya kuah, biar rasanya lebih nendang. Selanjutnya tambahin juga kerupuk dan makaroni, juga sedikit mie kue tiaw. Kalau mau lebih variatif lagi, bisa ditambah bakso dan ceker. Wih, makin nendang rasanya. Terakhir, tambahin sedikit kecap manis kalau suka dan saus sambal biar rasanya lebih pedas lagi. Selanjutnya aduk lagi dan biarkan sampai semuanya matang dan siap disajikan. Mantap nih lebarannya jadi beda dengan menghadirkan seblak kuah gurih pedas bumbu sego. Emang ya bumbu sego tuh multipurpose banget, bisa dipakai buat masak apapun. Cek di keranjang ya biar kamu tahu semua varian rasa bumbu segonya. Menurut saya nih, bikin ayam bakar atau panggang udah paling bener aja kalau pakai bumbu masak dari rasa Minangku. Selain enak, rempahnya full banget, juga praktis ya, gak ribet ulek-ulek atau blender-blender bumbu lagi. Karena pakai bumbu masak rasa Minangku, tinggal tuang bumbunya langsung balutin ke ayamnya, dimarinasi sebentar dan langsung dibakar atau dipanggang. Kalau buat dipanggang di teflon, ayamnya lebih baik direbus dulu ya moms, biar masaknya gak lama dan bumbunya gak gosong. Nah, jadi kalau ada yang udah serba praktis, ngapain sih masih cari yang ribet? Buat buka puasa ataupun sahur, ini enak banget loh dan wajib banget buat jadi stok selama Ramadan. Cek keranjang ya. Di zaman yang serba praktis, masak pun jadi ikut-ikutan mau yang praktis kan? Nah, saya kenalin nih bumbu instan praktis dari Crazy Spices. Jadi gak perlu lagi blender-blender bumbu atau ulek-ulek bumbu. Cukup aplikasikan bumbu marinasi instan Crazy Spices pada bahan olahanmu. Udah deh beres. Caranya gampang. Contohnya mau bikin ayam goreng. Ambil 3 piece ayam, cuci bersih, sayat-sayat bagian daging tebalnya. Dari berat 200 gram cukup menambahkan 2,5 sendok makan bumbu marinasi Crazy Spices. Ayam yang mau saya goreng ini beratnya 400 gram. Jadi saya pakaiin 5 sendok makan bumbu instannya ya. Bentuknya bubuk kering kayak gini ya. Bumbu instan ini punya beberapa variasi rasa. Yang saya pakai ini rasa ayam taliwang. Ini bumbu sehat loh karena tanpa MSG, tanpa gula, dan nggak ada potensi kalori. Cocok deh buat yang mau jaga kesehatan. Cukup dibalutin gini aja ke ayam, lalu diamkan 30 menit. Udah deh siap diolah. Mau digoreng bisa, mau diungkep juga bisa. Praktis banget kan? Makanya buruan order aja bumbu marinasi instannya mumpung harga masih promo. Bisa gak sih bikin bakwan yang aromanya kayak rendang? Bisa-bisa aja dong kalau pakai cop-cop Nusantara mix rub rasa rendang. Bikinnya gampang, campurkan terigu, tepung beras, cop-cop rasa rendang, lalu tambahin sayuran, aduk-aduk jadi sekental ini, lalu goreng sampai benar-benar kering. Unik juga sih ada bakwan tapi aroma rendang. Dan ternyata emang enak, gak perlu pakai bumbu apa-apa lagi, cukup pakai cop-cop Nusantara mix rub, kamu udah bisa bikin bakwan serenyah dan segurih ini dengan aroma rendang Nusantara yang nendang banget. Cek produknya di keranjang ya.
Saya kalau makan roti canai gak bisa banget tanpa cocolan atau topping kari ayam. Dan udah paling bener aja kalau bikin cocolannya pakai bumbu instan Indian Curry Masala dari Rustic Blend. Caranya super gampang dan cepat. Tumiskan setengah buah bawang bombay, lalu masukkan 100 ml air menyusul 150 gram ayam cincang. Tambahkan 1 atau 1,5 sendok makan Indian Curry Masala, lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata, sampai semua bahan matang sempurna. Untuk pengental, tambahkan campuran 2 sendok makan tapioka yang udah diencerin dengan 13 sendok makan air, lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kalau mau rasa asinnya lebih menonjol, bisa tambah sedikit garam ya, karena bumbu Rustic Blend berkonsep sehat, jadi tingkat asinnya ringan. Makanya boleh tambah garam kalau mau lebih asin. Nah, udah jadi nih, tinggal disantap bareng roti canainya. Bisa buat cocolan, juga buat topping kayak gini. Rasanya enak banget, super gurih ala-ala masakan India banget kan? Makanya jangan ragu buat cekot bumbu Indian Curry Masalanya di keranjang bawah video ini ya. Kalau mau buka dan sahurmu sepraktis ini. Bukan sembarang bumbu, ini rahasia dapur yang bikin setiap masakan kamu selalu ditanya, resepnya apa sih kok bisa seenak dan sewangi ini? Wajar ya kalau orang suka nanya apa resep nasi goreng ini karena emang seenak dan sewangi ini. Padahal saya cuma pakai satu bumbu aja dari bumbu sego. Yang ini nih, bumbu nasi goreng serai dan daun jeruk. Pantesan wangi kan? Cara masaknya praktis, 5 menit juga jadi. Masukkan sedikit margarin biar nambah wangi. Tambahkan 500 gram nasi putih, aduk sebentar lalu tambahkan kurang lebih 4 sendok makan bumbu segonya. Saya bikin buat 3 porsi ya. Porsinya sedang aja. Kalau porsi normal nasinya 600 gram, bumbunya 4,5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan setelah itu angkat dan sajikan. Kayak gini bisa polosan ya, atau dipadukan dengan ayam panggang kayak gini. Wih, gimana gak mantep coba? Mau samaan mantepnya gak? Cek gambar keranjang di bawah kiri video ini ya. Sekarang kalau masak rendang gak perlu ribet ulek ini itu, gak perlu takut gagal karena udah ada ini. Super praktis, tinggal masukin 1 kg daging sapi atau bisa juga pakai daging ayam ya. Lalu tambahkan 1 bungkus bumbu rendang instan rasa Minangku. Ini bumbu asli khas Minangkabau ya, bukan abal-abal. Masukkan juga kelapa gongsengnya. Ini nih yang bikin aromanya tambah nendang. Aduk-aduk dan tambahkan 1 liter santan untuk daging sapi, 500 ml untuk daging ayam. Kalau gak mau pakai santan, cukup pakai air putih biasa aja. Abis itu langsung deh dimasak. Sesimpel ini dong. Lah iya, kalau ada yang simpel ngapain nyari yang ribet? Kalau soal rasa, jangan ditanya. Ini tuh rempahnya berani, gurihnya dalam, pedasnya pas, dan bumbunya nempel sampai ke serat daging. Cocok buat buka dan sahur, buat hari raya, buat stok lauk seminggu, buat bekal, atau bahkan ide jualan karena rasanya yang konsisten dan premium. Oh iya, bumbu rendangnya udah saya taruh di keranjang ya. Bikin gyudon seenak resto Jepang cuma 10 menit. Siapkan 300 gram daging sapi slice, lalu marinasi dengan dry wrap teriyaki dari Linlab. Diamkan sebentar lalu tumis dengan sedikit minyak, kasih sedikit biji wijen, dan gak perlu waktu lama. Gyudon ala Linlab yang seenak resto Jepang udah siap disajikan. Pelengkapnya telur dan sayuran. Kalau kamu pelengkapnya mau apa? Bebas ya, yang penting bumbunya cuma 1. Dry wrap teriyaki dari Linlab. Cek keranjang pojok bawah ya.